Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Selamat pagi kepada kalian semuanya. Selamat pagi, Pak. Kurang semangat ini kayaknya. Sekali lagi, selamat pagi untuk anak-anak kelas 8. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Jadi, untuk hari ini kita akan mengadakan pembelajaran yang sudah kita laksanakan seperti sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita laksanakan untuk berdoa terlebih dahulu. Doa, Elvis, doa dulu doa di depan. Berkelas. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapak Kau telah memberikan pagi yang cerah pada pagi hari ini. Bapak, sebentar lagi kami mau melakukan kegiatan kami, berkati kami. Begitu juga dengan kedua orang tua kami, berikanlah dia kesehatan, rezeki dan umur yang panjang. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, agar kami layak menerima berkat yang baik. Karena ini doa anakmu, demi pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, Bapak akan mengabsen kita dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Rista, Sopri, Odi, Tristan, Asos, Rista, Felix, sabar ya. Oke, Krista tadi ya. Krista, Supri sama. Oke, terima kasih. Baik anak-anak Bapak semuanya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yang mana ini pembelajaran IPS tentang mobilitas sosial. Minggu lalu kita melaksanakan pembelajaran tentang ASEAN. Bapak mau tanya dulu, siapa yang masih ingat 5 negara ASEAN? Angkat tangan. 5 negara ASEAN. Oke, coba Salonika, muncul ingat. Lebih sedikit, ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Ada yang lain satu lagi? Ada? Tidak. Baik ya, itu sudah cukup mengingatkan kita bahwa kalian harus tetap mengulang pembelajaran agar nantinya pembelajaran yang kalian dapat itu dapat berguna nanti untuk ujian kita, untuk pembelajaran selanjutnya. Ya. Jadi hari ini sesuai dengan yang ada di layar, kita akan membahas tentang materi mobilitas sosial. Ya. Jadi hari ini Bapak akan mengajarkan mobilitas sosial. Sudah cukup terang? Sudah cukup jelas? Ali nampak? Nampak ya? Baik. Mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial ini Bapak mau cerita sedikit sebelum nanti kita berdiskusi. Mobilitas sosial itu mobilitas berasal dari kata mobile atau mobil. Seperti yang kalian lihat, mobil itu mobil ya. Tahu mobil kan? Mobil yang mana itu membawa kita dari satu tempat ke tempat lain. Jadi mobil itu membawa kita bergerak atau berpindah. Maka kalau ditambahi kata sosial, berarti kehidupan sosial kita itu bergerak atau berpindah. Berpindah dari apa? Kita bergerak dari satu status ke status yang lain. Misalnya apa?
misalnya dulunya kita seorang siswa, suatu saat kamu ini akan menjadi seorang, misalnya kita buat yang sukses, menjadi seorang polisi, guru, tentara, menjadi seorang pejabat. Situlah kamu melakukan mobilitas sosial. Nah, di sini ini Bapak mau menjelaskan dulu materinya sebelum nanti kita akan mendengarkan satu buah video. Ini. Jadi sebelum sampai ke sana, bahwa mobilitas sosial itu Bapak sudah buat buku pengertiannya. Sampai dibaca nanti ya. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari seseorang atau sekelompok itu dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Jadi seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial ini dapat menjadi lebih tinggi, bisa menjadi lebih rendah. Ya, artinya seseorang itu misalnya ada yang karirnya meningkat, ada yang karirnya mungkin turun, jatuh. Bisa jadi ada orang yang sudah sukses kemudian dipecat, gitu ya. Itulah dari definisi mobilitas sosial. Maka Bapak mau melihat dulu ini, ya. Ini. Jadi mobilitas sosial yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah mobilitas, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Itu ada 3. Itu yang akan kalian kita bahas pada hari ini, yaitu tentang mobilitas sosial vertikal naik. Ya. Vertikal itu tahu apa? Garis yang seperti apa? Siapa? Garis seperti ini ya. Berarti dia tegak lurus ke atas. Berarti dari bawah ke atas. Jadi itu namanya vertikal. Kalau berarti itu vertikal naik sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi, maka dia seseorang itu naik atau turun sesuai garis ini. Garis horizontal itu apa? Oke, bagus ya. Jadi garis horizontal itu mendatar seperti ini. Maka mobilitas sosial horizontal itu artinya mobilitas sosial yang dimana dia tetap di lapisan yang sama. Contoh kasusnya ini. Ini, ya. Kalau ada Bu Aisyah Nasution, ya, Bu Aisyah Nasution, seseorang guru di SMP Negeri Kota Medan, ya, dengan berbagai alasan, dengan kemudian Bu Aisyah dimutasi ke SMP di pinggir Kota Medan, dan di sana ibu tersebut tetap sebagai guru IPS. Artinya dia melakukan mobilitas sosial horizontal. Mengerti ya? Paham ya? Horizontal ya? Kemudian ini Bapak mau menjelaskan saluran mobilitas sosial. Ada 4. Yang bagaimana cara orang untuk naik? Itu banyak. Bisa melalui pendidikan, bisa melalui organisasi ekonomi, misalnya pengusaha. Kalau melalui pendidikan kayak kalian ini, berhasil kalian nanti, kalian bisa menjadi seseorang yang sukses melalui gelar ijazah yang kalian dapat dan kemampuan yang kalian dapat dari kuliah. Misalnya kayak Bapak ini lulusan kuliah guru, dan kemudian Bapak mengabdikan diri menjadi seorang guru. Setidaknya Bapak sudah menunjukkan bahwa pelajaran yang Bapak dapat aplikasikan. Ya, kalau melalui organisasi politik, misalnya menjadi anggota DPR atau anggota partai, atau dari sini bisa menjadi seorang presiden. Ngerti ya? Kalau dari organisasi profesi, misalnya profesi dari pedagang, profesi dari dokter, profesi dari guru, itu ada organisasinya masuk ke dalam, kemudian menjadi besar. Kemudian nanti akan kita laksanakan diskusi kelompok. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang materi? Tidak? Baik. Bapak mau tampilkan satu buah video. Kita masuk ke slide yang ini. Oke. Tahu ini gambar siapa? Tahu, Pak. Coba dulu siapa satu orang dulu. Jelaskan dulu. Kira-kira dia apa kasusnya? Angkat tangan dan berdiri. Kamu ini ngapain? Kenapa bisa terkenal? Gitu. Coba.
Siapa bisa? Apa ya? Kita simak dulu satu buah video. Oke, ini dia salah satu video yang akan Bapak tampilkan. Nanti kalian akan Bapak
Bapak minta tanggapannya ya. Oke, kita lihat dulu videonya. Oke, nih. Baik ya, jadi ini adalah sebuah video yang mana Bapak pandu sendiri. Siapa dulu? Coba yang tahu dulu kira-kira Sambo ini siapa dan kerjaannya apa? Angkat tangan. Yang tahu? Siapa yang tahu? Siapakah Bapak Ferdi Sambo ini? Coba Enda angkat tangan. Ini dulu jenderal terus diapain? Ya, harus seperti itu. Kalau kita mau menyampaikan pendapat, disampaikan melalui forum seperti itu. Ferdi Sambo seorang jenderal yang kasusnya membunuh. Kasusnya membunuh seorang jenderal. Oke, terima kasih, Enda. Oke, Pak stop ya. Bapak mau ke slide ke atas.
Oke, kita mulai dari sini. Nah, yang pertama bahwa Bapak ingin kalian dulu melihat apa yang sudah Bapak berikan di sini. Kita mulai di sini dulu. Ya. Siapa tadi yang masih ingat apa itu vertikal turun? Mobilitas sosial vertikal turun. Yang tadi sudah Bapak jelaskan. Coba Arneta. Dan mobilitas sosial vertikal turun. Perbedaan status sosial kayak mana? Mobilitas sosial vertikal turun itu mobilitas sosial yang seperti apa tadi? Biar apa gitu? Coba Meta. Mobilitas vertikal turun yaitu seseorang yang pangkatnya tinggi menjadi turun. Pangkatnya tinggi menjadi turun. Ya, contohnya nanti ada di yang kita ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Kasih. Jadi benar kata Meta bahwa mobilitas sosial vertikal turun itu adalah seseorang yang pangkatnya tinggi kemudian tiba-tiba dia turun. Jadi Bapak buat tulisan di situ ya. Bentuk mobilitas sosial seperti yang ini ya. Tadi ada 3 kan bentuk mobilitas sosial. Ini versi sambung ini mobilitas sosial adalah vertikal turun. Alasan turun adalah sebuah kasus yang disebutkan oleh Elina tadi. Kasus apa? Pembunuhan. Bagus. Jadi ada kasus pembunuhan dan si Verdi Sambo ini terlibat di dalamnya sehingga dia terancam seperti yang tadi disebutkan di video. Dia ngapain? Dia akan dihukum mati dan dipecat atau boleh dipecat. Apa itu dipecat? Oke, kehilangan pekerjaan atau jabatan. Terima kasih. Jadi ingat ya, alasan turunnya itu karena sebuah kasus. Nah, jadi ini Verdi Sambo adalah sebuah contoh kasus mobilitas sosial vertikal di mana dia itu turun. Tapi sebelum sampai dia turun itu dia sudah sampai ke pangkat yang paling atas. Pangkat paling tinggi dari polisi itu adalah jenderal. Bagus, jenderal ya. Mulai dari kopral itu masih pangkatnya yang di pinggir jalan jaga-jaga, yang masih istilahnya masih suruh-suruhan, yang masih keliling-keliling. Kalau jenderal itu sudah ahli strategi. Dia sudah di kantor, dia sudah mengatur keseluruhan bagaimana strategi polisi mengamankan Indonesia. Gitu. Jadi itu sampai pangkat tinggi di jenderal. Luar biasa ya. Ada yang mau jadi jenderal polisi nanti? Kamu mau pes? Ada apa? Kenapa nggak mau? Takut kayak Verdi Sambo? Ya. Jadi dengan adanya video ini, Bapak ingin kalian itu berdiskusi. Oke? Kalian akan menyelidiki kasus Verdi Sambo. Bapak nanti minta waktunya selama 10 menit. Bapak mau memberikan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, di sini nanti ada narasinya di depan, sama seperti yang tadi yang disampaikan oleh video. Kemudian di sini ada tugas di belakangnya. Ini nanti kalian kerjakan langsung di dalam titik ini. Sebutkan siapa nama kelompoknya, kemudian siapa lagi tokoh tadi yang disampaikan di video, dan sesuai dengan pertanyaan ini kalian jawab. Mengerti ya? Mengerti, Pak. Terima kasih. Jadi kita mulai dulu ini kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini kemudian ini kelompok 5, kelompok 4. Ini JB. Silakan dikerjakan. Bapak beri waktunya 10 menit sesuai dengan LKPD yang sudah kamu pegang.
Perhatikan dulu nama kelompoknya. Kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan ya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Orang ini mengerjakan apakah di zoom ke apanya? Permisi, berapa lama? Coba. Pas orang yang gitu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Apa itu? Yang tadi itu target untuk naik menjadi seorang yang sukses ada 4 tadi kan? Bapak mau tunjukkan di sini. Ini. Nih,
Kira-kira tadi Verdi Sambo itu melalui organisasi apa dia gitu? Sesuai dengan yang di depan, kira-kira seorang Verdi Sambo dia naik menjadi seorang polisi itu saluran mobilitasnya apa? Apa nama lembaganya? Gitu. Apa nama lembaganya? Dia pangkatnya apa? Itu kalian tuliskan. Tempat Verdi Sambo itu menjadi seorang yang sukses apa? Itu artinya saluran. Di mana dia melalui saluran itulah dia menjadi seorang yang sukses. Apa nama saluran mobilitasnya? Apa sudah jelas?
Terima kasih. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh paling penting bagi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta. Bagaimana? Sudah nangkep? Belum. Apa tunggu berapa menit lagi? Apa nak buat kita? Soal pelajaran yang dapat pasti. Melalui kasus dari Verdi Sambo, dia sudah menjadi seorang yang sukses, sudah menjadi seorang yang benar. Dan artinya dia itu dari segi harta, dari segi kehidupan sudah mapan. Tapi kemudian dia jatuh karena masalah. Jadi apa kira-kira pelajaran yang bisa kita petik dari kasus Verdi Sambo tentang hidup? Nah, coba kira-kira siapa yang bisa tuh? Apa yang dapat kita pelajari dari kasus Verdi Sambo? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kalau orang sudah besar, sudah sukses, sudah mapan, lalu kemudian jatuh. Nah, gitu. Kelompok satu, apa ada kendalaku? Bukan, kawan-kawan. Salurannya itu tadi yang belum menjelaskan ya, apa organisasi atau dari lembaga apa dia itu menjadi sukses. Kelompok itu dari apa nama lembaga atau tempat dia bekerja itu bersama saluran. Wah, bisa dulu saya makan obat ini. Ada kendala? Oke. Ini Desa Dewi ada kendalanya? Apa punya? Pesawat. Nanti kalau maju ke depan nanti kelihatan yang membacakan. Coba ya. Apa soalnya?
Misalnya kan politik. Iya. Karena dia misalnya lah seorang anggota DPR itu seluruh mobilitasnya adalah organisasi politik. Alasannya karena DPR itu adalah organisasi partai politik, organisasi politik gitu. Dan dia juga anggota partai politik. Kalau dia misalnya tentara, dia organisasi profesi, ya, karena dia itu organisasi tempat profesi tentara yang dinaungi oleh pemerintah. Kenapa kamu sebut sebagai organisasi profesi? Karena dia salah satu profesi yang digaji oleh pemerintah. Gitu alasannya. Jadi kalau polisi gimana? Masuk. Coba saluran mobilitas kerjasama apa? Organisasi profesi. Organisasi profesi. Profesi berarti nama organisasinya adalah Polri. Polri itu kepanjangannya apa? Kepolisian Republik Indonesia. Itulah saluran mobilitas sosialnya. Kenapa alasannya kita membuat kerjasama adalah saluran mobilitasnya adalah organisasi profesi Polri? Karena dia seorang polisi, dia seorang anggota polisi di Indonesia. Berarti itu jelas ya? Mana Salonika, Idrina? Sudah? Ada kendala? Si Elvis kenapa dia tadi menurut aja? Udah ngantuk? Sabar ya. Bapak tunggu 3 menit lagi, Bapak lihat semuanya hampir sudah selesai. Jadi agar kita nanti lakukan presentasi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Itu kamu pegang dulu nanti setiap kelompok-kelompoknya nanti Bapak buat maju di sebelah sini ya, berempat. Membacakan hasil dari diskusinya. Maju ke depan. Ya. Nanti kita buat pakai pengantar kami dari kelompok ini. Gitu. Seperti biasa kita diskusi.
Sudah? Sudah ya. Kelompok yang merasa sudah siap, coba. Bukan dulu. Yang merasa sudah selesai, kelompok 1, oke, bagus. Kelompok 3 udah. Kelompok 2 udah. Kelompok 4, gimana yang belum selesai? Sudah juga. Kelompok 5. Gimana anggotanya? Salonika, Indrena? Yang pembelajaran yang belum dapat? Apa pelajaran yang bisa kamu petik dari kasus Verdi Sambo? Jika nanti aku menjadi seseorang yang misalnya posisi kita sebagai seorang Verdi Sambo, nah, gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita agar diri kita itu tidak mengalami hal yang sama? Itu artinya singkat pun bisa singkat. Bapak rasa sudah bisa kita presentasi ya? Oke, jadi presentasi kita hari ini sudah hampir selesai. Yang tapi ini sudah kami kerjakan. Coba dulu siapa yang mau maju atau kita undi? Yang mau maju dulu, yang berani coba, yang berani. Bapak yang mau maju Pak. Semuanya nanti berdiri di sini ya. Di sini. Siapa? Nomor 2. Oh, sini Samia sama Gibita. Sini, kita sama sini. Udah berdiri dia. Kasih jalannya ya, Mama. Coba. Perkenalan dulu, seperti biasa. Kita biasa presentasi. Coba. Meta yang lo tunjuk, Meta. Tahu aja. Ini ada lembar penilaian presentasi Bapak tulis ya. Jadi kalian itu sikapnya coba dilihat, sikap dan selama kamu presentasi itu Bapak lihat. Nanti ada penilaiannya. Jadi presentation yang bagus. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 4, dan saya akan membacakan nama kelompoknya, yaitu Meita Sembiring, Yovita Ginting, Aliak Barwang Menaru, Samia Keronian Banjir. Ini adalah materi tentang mobilitas sosial dari kelompok 8. Nama kelompoknya adalah Verdi Sambo, bentuk mobilitas vertikal turun. Alasannya karena kasus pembunuhan. Saluran mobilitas organisasi profesi Polri. Alasannya karena seorang jenderal merupakan profesi. Pelajaran yang didapat dari kasus ini adalah harus mempunyai sikap toleransi. Alasannya karena tanpa adanya sikap toleransi, maka akan terjadi seperti kasus Verdi Sambo tersebut. Tuliskan singkat tentang pelajaran yang didapat dari kasus Verdi Sambo. Contohnya, setelah aku menyimak kasus Verdi Sambo, agar aku bisa menjadi orang sukses yang baik dan berguna bagi masyarakat, maka aku akan mengambil pelajaran dari kasus ini dengan belajar
saling menghargai sesama, dan tidak mengambil tindakan secara sendiri atau tidak melanggar hukum. Sekian dan terima kasih. Jangan turun dulu, jangan ke kursinya. Nah, menurut kalian bagaimana pekerjaan kita? Sudah bagus? Sudah bagus sekali. Minta siapa tadi yang tidak diskusi? Oh, kenapa dia tidak diskusi? Coba Bapak mau dulu biar ada nilai dari kalian. Bapak mau kalian itu membacakan ulang kira-kira pelajaran yang didapat dari bersama. Coba, yang kau tahu nanti kalau udah jadi besar, begini bagus jadi polisi, bagaimana? Coba. Jangan ketawa terus. Coba, tunjukkan di sini dulu sampai. Coba. Materi mobilitas sosial kelas 8. Kelompok-kelompoknya Bintang, Bintang, Aliansa, Rasanya, nama tokoh, Ferdi Sambo, untuk mobilitas vertikal turun. Karena kasus pembunuhan, saluran mobilitas, organisasi profesi Polri, misalnya karena seorang jenderal merupakan profesi. Pelajaran yang didapat harus mempunyai sikap toleransi. Alasannya karena tanpa adanya sikap toleransi maka akan terjadi seperti kasus Ferdi Sambo. Setelah aku menyimak kasus Ferdi Sambo, agar bisa menjadi orang sukses yang baik agar dan berguna di masyarakat, maka aku akan mengambil pelajaran dari kasus ini dengan melanggar dan menghargai sesama dan tidak mengambil tindakan secara sendiri. Terima kasih ya. Baik, sudah. Jadi itu tadi dari kelompok 4 presentasinya sudah sangat bagus. Ya sekarang kita beri applause untuk mereka. Oke, silakan duduk kembali. Sudah sini kalian. Yang kedua, siapa yang mau maju? Dari kelompok 3. Semua, Akhirnya dan kawan-kawan. Perkenalan dulu Naya, perkenalan dulu dari kelompok berapa? Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama-nama anggota kelompok kami yaitu Aneta Breci Berupinem, Selena Selena Purba, Evamista Berbintin, Mereka Barat. Kami dari kelas 8. Materi yang kami diskusikan ialah mobilitas sosial. Nama tokohnya yaitu Ferdi Sambo. Bentuk mobilitas Ferdi Sambo tersebut ialah vertikal turun. Alasannya, karena sebuah kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Saluran mobilitas Ferdi Sambo yaitu politik dan profesi di Polri. Alasannya, karena dia seorang polisi di Indonesia. Pelajaran yang kami dapat dari kasus Ferdi Sambo yaitu tidak sombong dengan menghargai orang lain. Alasannya, meskipun jabatan dan derajat kita lebih tinggi dari orang lain, kita tidak boleh sombong dan harus saling menghargai satu sama yang lain. Pelajaran yang kami dapat dari kasus ini yaitu setelah aku menyimak kasus Ferdi Sambo, agar aku bisa menjadi orang sukses yang baik dan berguna bagi masyarakat, maka aku akan belajar dengan dia supaya kelak menjadi anak yang berguna bagi negara dan bangsa. Jika kelak aku akan sukses, maka aku tidak akan sombong kepada orang lain. Sekian dan terima kasih. Bagaimana kira-kira menurut kalian kelompok 3? Bagus atau kurang? Bagus. Bagus. Oke, gitu. Ya. Oke, ada tadi yang tidak bekerja.
Semuanya bekerja? Semua bekerja ya pada saat diskusi semua bekerja. Ya, Mir tadi tugasnya ngapain, Mir? Nulis. Oke. Yang penting dia setiap kegiatan anak yang kalian kerjakan berarti semua saling melengkapi. Gitu ya. Oke, sini. Kelompok selanjutnya siapa yang maju? Siapa lagi? Kelompok berapa? Bapak mau nanya ini, kelompok 5, kelompok 1 mau maju nanti itu enggak? Jadi dan Bapak penilaiannya langsung dari tugas kamu. Mau maju atau langsung? Hah? Berarti satu kelompok lagi kita suruh maju ya. Oke? Satu kelompok lagi. Berarti dari kelompok Enda tadi nggak maju semua. Sini maju semua. Mana batu mulai? Perkenalkan dari kami dari kelompok 2 yang secara dengan kami, nama anggota kelompok kami Jui Anandita Pinem, Edet Santoni Stadiran, Nabiat Kamulian, Ahmed Nades Mayan Senilira, Enda Kalimagin. Nama tokoh dari sama bentuk mobilitas teratur. Alasan karena kasus pembunuhan. Saluran mobilitas profesi. Karena dia seorang jenderal Indonesia dianggap sebagai profesi. Pelajaran yang dibilang agar bisa jadi orang baik dan berguna. Alasan maka aku bagi masyarakat sekitar akan berguna dan menjadi orang sukses yang baik hati. Tulisan singkat tentang pelajaran yang didapat dari kasus. Setelah aku menyimak kasus Ferdy Sambo agar aku bisa menjadi orang sukses yang baik dan berguna bagi masyarakat, maka aku akan mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan berguna bagi masyarakat dan tidak melakukan kasus pol seperti Ferdy Sambo. Walaupun hari nanti sudah sukses, tidak akan sepele pada lapangan dan mengancamnya tentang masalah apapun itu dan menjadi pekerjaan kerja yang berguna. Mau jadi polisi nanti enak? Mau jadi polwan? Kalau mau jadi jenderal nanti terus kalau misalnya udah tinggi pangkat itu kamu mau jadi gimana? Tidak sama Tidak sama. Kalau kawan-kawan yang lain setuju? setuju. Yang sekelompoknya, Eben mau jadi apa? Nanti Enda yang jadi polisinya, nanti Eben yang jadi penjahatnya. Jadi yang harus yang baik. Bapak rasa sudah sangat bagus. Nah, Bapak mau tanya dulu siapa tadi yang bekerja di kelompoknya? Anda siapa? Sama dia kenapa tidak ada? Hah? Yang membaca menulis sedikit ada? Biar orang orang belajar periksa. Oke? Ya. Sini tugasnya kita kasih aplikasi lagi ke kelompok dua. Yang lagi. Oke, waktu kita mungkin beberapa menit lagi, tapi begini. Ini pelajaran dari kasus kita pada hari ini adalah tadi Bapak memang lupa menyampaikan tujuan pembelajaran, tapi kamu sudah menyampaikannya dengan sangat bagus. Bahwa tujuan kita hari ini adalah ada Bapak memberikan masalah pada kalian. Tujuan pembelajaran kita itu masalah tentang kasus Ferdy Sambo dan itu menyangkut tentang materi mobilitas sosial karena dia tentang seseorang yang jabatannya sangat bagus tinggi di negara ini kemudian turun dan kalian Bapak suruh mencari solusi kira-kira apa solusi sebagai kita seorang pelajar jika suatu saat kita memiliki nasib seperti Ferdy Sambo menjadi seorang yang sukses.
Kalian sudah memberikan jawaban yang sangat bagus dan Bapak apresiasi sangat bagus untuk kalian semua ya. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini gitu. Nah, sedikit sebelum kita coba ini dituliskan aja dulu. Ada 4 soal ini nanti boleh kalian bawa di hari Selasa. Nanti kita coba lagi hari Selasa. Coba dikerjakan dulu yang nomor yang paling ini aja dulu, tuliskan dulu soalnya. Nanti kita masih jumpa di webinar kedua ini. Lanjutan dari media sosial hari Selasa. Dituliskan dulu soalnya. Kenapa misalnya? Iya, tulis soalnya. Ada buku kalian tadi gitu. Nanti yang ini aja dulu tuliskan. Nanti kalian besok minta soalnya sama orang ini. Iya. Pribadi ya. Yang ini soalnya untuk kita semua. Untuk masing-masing. Jadi nanti yang
tadi yang masih belum apa tadi membawa buku yang ada di kantor nanti disalin dari kawannya ya. Dari kawannya. Sudah selesai? Sudah. Nah, oke. Sebelum kita review dulu, kita ambil bersama. Oke, Bapak menaik dulu. Ini hari ini kita pembelajaran melakukan melalui video, kemudian memakai slide. Seperti biasa memang kita jarang menggunakannya. Kira-kira di mana kekurangannya menurut kalian? Ada yang mau ngasih tanggapan? Coba. Angkat tangan, jangan semua yang ngomong, angkat tangan. Nggak ada kekurangan. Jadi kalian merasa sudah cukup belajar seperti ini menyenangkan? Kalau ada kekurangannya biar kita nanti ganti. Mungkin ini masih tahap awal, masih bisa kita ubah. Dan ini adalah pembelajaran yang akan terus berlanjut ke depannya. Nanti kita akan ubah, kita akan tambahin mungkin dengan games atau streaming itu seperti penyegaran melalui lagu atau melalui musik kita. Kira-kira seperti ini sudah bagus? Sudah. Kalian sudah cukup puas ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian anak Bapak. Sebelum kita akhiri pembelajaran, seperti tadi juga kita akhiri dengan doa. Nah, siapa yang dari perempuan yang bawa doa? Doa ini. Tengok ini Pak. Pak pun bisa. Pak pun nggak mau. Minta ya, gantian. Minta memang selalu selamat di kelas pertama. Marilah kita berdoa Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Amin. Amin. Baik ya. Pembelajaran selanjutnya nanti masih berupa mobilitas sosial. Itu kasusnya nanti waktu ada satu kasus lagi dan materi itu. Lupa nanti